Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang teori memetik, yaitu analisis teori memetik dalam cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Najib. Apa itu teori memetik? Pendekatan memetik adalah pendekatan yang mengkaji karya sastra berkaitan dengan realitas atau kenyataan. Memetik dalam bahasa Yunani adalah tiruan pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dari realitas itu sendiri. Dalam cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Najib terdapat masalah-masalah sosial. Yang pertama yaitu ijazah tidak menjamin seseorang mendapatkan penghidupan yang layak. Seperti dalam cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Najib digambarkan bahwa ijazah Bambang yang telah diraihnya ternyata tidak mengubah penghidupannya. Ia selalu membawa ijazah tersebut kemana-mana bersama potongan koran-koran yang memuat tulisannya dan beberapa piagam peragaan yang pernah diraihnya. Ada sebuah ketidakpercayaan diri dari Bambang bahwa orang-orang di sekitarnya tidak akan memandang dirinya, sehingga ia mencoba untuk melampirkan ijazahnya dan mengirimkan setiap tulisan-tulisannya. Bambang juga beranggapan bahwa saat ini orang-orang lebih menghargai pekerjaan yang bersifat nyata dan memiliki bentuk daripada menjadi seorang penulis puisi yang hanya berdimensi pada ide. Pikiran ini terjadi karena tidak ada keterampilan kerja yang dimiliki oleh Bambang. Selain menulis puisi, kondisi Bambang yang tidak memiliki skill tergambar dalam penggalan cerpen yang sebagai berikut. Dan sejak ibunya sakit-sakitan dan kurang bisa sepenuhnya cari makan, Bambang kebingungan. Ia hanya penulis puisi yang tak satu bukan keterampilan pekerja pun yang pernah ia latih atau teliti. Bambang akhirnya menempuh sebuah cara yang militeris bersama tulisan yang ia kirimkan ke redaksi koran. Ia sertakan fotokopi ijazah SMP, SMA, ijazah mengetik, piagam peragaan, kursus jurnalistik dan lain sebagainya. Bahkan kemanapun ia pergi, benda-benda itu selalu bersertanya. Ia sibuk dan ketat menggenggam hasil masa silamnya. Ia begitu takut orang lain tak mempercayainya. Perial tokoh Bambang dalam cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Najib tidak hanya terjadi di dalam cerpen saja, namun terdapat dalam kehidupan sosial yang sering kita temui dalam kehidupan nyata. Ijazah tak menjamin seseorang mendapatkan pekerjaan. Jika kita lihat pengangguran sekarang ini, banyak pengangguran yang menyandang ijazah. Orang-orang berpendidikan yang hanya dibekali ijazah tidak akan mampu bersaing dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang-orang yang berpendidikan tinggi saja sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, apalagi mereka yang berpendidikan rendah. Jika hanya mengandalkan ijazah tanpa menambahnya dengan skill yang lain, maka orang seperti ini akan tersisih dari persaingan dunia kerja. Masalah sosial yang kedua yaitu perilaku yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Dalam cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Najib juga ditemukan sebuah gambaran perilaku tokoh yang tidak bersesuaian antara perkataan dan perbuatannya. Tokoh Bambang memiliki mimpi yang besar, namun secara fisik tidak mencerminkan seseorang yang bervisi besar. Bambang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pemilik koran yang akan memasarkan karya-karyanya tanpa prosedur yang terkesan menyulitkannya, sehingga pendapatannya berkurang. Bambang punya keinginan untuk memfasilitasi karya-karya seni yang nampaknya begitu mudah diangan-angannya. Dalam kehidupan nyata, kondisi Bambang juga banyak dialami oleh orang lain. Jika kita mengamati di sekeliling kita, maka banyak orang yang mengeluh
Mengapa kehidupan tidak berpihak kepadanya? Mengapa dunia tidak adil? Mengapa orang-orang kaya itu hanya memikirkan nasib mereka sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini sering kita dengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang secara perekonomian rendah, pendidikan rendah, dan secara penampilan memiliki kemiripan dengan tokoh Bambang. Seorang mungkin bisa kaya tanpa harus bersikap jujur. Tapi adakah orang yang sukses tanpa bersikap jujur, integritas, atau sudah hanya prinsip kejujuran? Masalah sosial yang ketiga itu percintaan. Petualangan Bambang mengenai cinta tidak seperti membuat tulisan-tulisan yang menggebu-gebu. Ketidaktahuan Bambang untuk mendekati seorang pujaan hatinya membuatnya tidak memperhatikan apa yang sebenarnya diharapkan oleh seorang perempuan dari laki yang dicintainya. Bambang hanya berkeyakinan ketika dia suka, maka dia hanya cukup mengatakannya dengan memberikan semangat dalam dirinya untuk mengumpulkan keberanian untuk mengatakan perasaannya yang berguruh di dalam hatinya. Pengalaman yang kurang dari Bambang dalam urusan cinta membuat Bambang tidak memperhatikan hal-hal detail dari penampilannya. Ia mendekati pujaan hatinya, kata-katanya, dan sikapnya. Lika-liku percintaan seperti yang dialami Bambang dalam cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Nadjib sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Meski tidak sama persis seperti yang dialami Bambang, cinta adalah milik semua orang. Setiap lelaki memerlukan perempuan sebagai pendampingnya untuk berbagi dan saling melengkapi satu sama lain. Salah satu faktor yang disebutkan Bambang yang merupakan faktor terpenting dalam membina hubungan dengan lawan jenis adalah penampilan. Jika Anda ingin mendekati wanita, penampilan Anda tidaklah penting dalam hal romantis. Ada sebuah anggapan hati Anda adalah yang terpenting. Jadi, meskipun Anda berpenampilan tidak menarik wanita, tetap bisa melihat isi hati Anda sehingga banyak orang tampil apa adanya. Tidak perlu bersusah payah mengurusi penampilan, namun penampilan begitu penting bagi wanita. Simpulan, dalam analisis teori mimetik dalam cerpen Ijazah karya M.H. Ainun Nadjib ditemukan aspek-aspek sosial sebagai berikut. Ijazah tidak menjamin seseorang mendapatkan kehidupan yang layak, perilaku yang tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan, dan percintaan. Aspek-aspek sosial dalam karya sastra memiliki hubungan dan aspek sosial yang terjadi dalam dunia nyata. Saat ini banyak pengangguran dengan ijazah sarjana, apalagi yang tidak memiliki ijazah. Berkaitan dengan aspek sosial yang kedua, saat ini banyak yang tidak bisa memegang ucapannya. Jika kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, kita bisa menemukan orang-orang yang sesuai dengan tokoh Bambang. Aspek yang ketiga, percintaan merupakan hal yang tak pernah lekang oleh zaman. Dari awal manusia pertama hingga sekarang, persoalan pecinta selalu menjadi perbincangan yang hangat untuk diperbincangkan.